Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi dengan NIM C1M021024. Ingin mempresentasikan makalah tentang mikropropagasi melalui kultur jaringan tanaman padi. Padi merupakan salah satu tanaman pangan penting bagi sebagian besar masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Penambahan jumlah penduduk setiap tahun yang menuntut peningkatan produksi padi agar dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat berdasarkan data BPS tahun 2019. Total produksi padi di Indonesia pada tahun 2019 sekitar 54,60 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton atau sekitar 7,76% dibandingkan tahun 2018, yaitu 59,20 juta ton. Meskipun penyebab ketidakstabilan genetik kurang dipahami, instabilitas kromosom diyakini sebagai salah satu penyebab yang paling umum dari variasi yang diinduksi oleh kultur jaringan. Tujuan: memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produksi tanaman padi secara efisien dan berkelanjutan. Dengan menggunakan teknik mikropropagasi bertujuan untuk menghasilkan jumlah bibit padi yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dapat memenuhi permintaan akan bibit padi yang tinggi untuk mengatasi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Manfaat ini sangat besar dalam konteks keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Dengan menggunakan mikropropagasi melalui kultur jaringan, produksi bibit padi dapat ditingkatkan secara signifikan, membantu petani untuk meningkatkan hasil panen mereka dan mengurangi ketergantungan pada bibit yang dihasilkan oleh tanaman yang terinfeksi penyakit. Selain itu, dapat membantu dalam mempertahankan keragaman genetik tanaman padi yang penting untuk ketahanan terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan hama dan penyakit yang baru. Teknik mikropropagasi tanaman padi. Mikropropagasi memungkinkan produksi cepat bahan tanam yang bebas penyakit, seragam, berkali-kali lipat dengan kualitas tinggi tanpa menghiraukan musim dan cuaca. Namun, teknik in vitro sangat mahal karena memerlukan tenaga kerja manual, terampil dan peralatan khusus, ditambah dengan harga tinggi bahan tanaman. Oleh karena itu, efisiensi protokol in vitro harus selalu dioptimalkan dan ditingkatkan bila memungkinkan. Masalah dan solusi pada tanaman padi. Masalah yaitu salah satu masalah yang sering dihadapi dalam transformasi menggunakan agrobakterium adalah rendahnya efisiensi transformasi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti seleksi varietas yang tidak sesuai, kondisi pertumbuhan jaringan yang tidak optimal, atau metode transformasi yang tidak efisien. Solusinya yaitu untuk meningkatkan efisiensi transformasi antara lain meliputi peningkatan dalam seleksi varietas yang lebih responsif terhadap transformasi, optimalisasi kondisi kultur jaringan, atau memodifikasi protokol transformasi untuk meningkatkan keberhasilan transfer DNA. Selain itu, masalah lain yang dibahas adalah keberhasilan integrasi DNA asing ke dalam genom padi dan stabilitas ekspresi gen yang dimasukkan. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu padi adalah makanan pokok penting terutama di Indonesia, namun produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2019, menyoroti tantangan dalam menjaga stabilitas produksi. Teknologi kultur jaringan atau PTC menjadi solusi yang menjanjikan. PTC dapat meningkatkan produksi secara keberlanjutan dan mengatasi kendala lingkungan. Ini termasuk produksi tanaman bebas patogen, hibridisasi somatik, dan propagasi cepat tanaman dengan populasi dunia yang diperkirakan mencapai 9,9 miliar pada tahun 2050. PTC dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat dengan tujuan meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan keberlanjutan tanaman padi dalam mendukung kebutuhan pangan yang meningkat secara global. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
melewati video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.